para alim ulama, para pejabat, para hadirin wal hadirat. Izinkanlah Al-Fakir untuk membacakan sekelumit manaqib atau riwayat hidup dari kakenda kami, Al-Alim Al-Allamah Kiai Al-Hajj Mahfud Amin bin Kiai Al-Hajj Muhammad Ramli bin Kiai Al-Hajj Muhammad Amin bin Abdullah, dari kumpulan kebaikan pribadi beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dapat kita teladani kebaikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Kiai Al-Hajj Mahfud Amin bin Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli adalah putra pertama dari 9 bersaudara, pasangan dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di desa Pemangkih pada malam Selasa tanggal 23 Rajab tahun 1332 Hijriah bertepatan pada tahun 1914 Masehi, di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, Al-Maghfurlah pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Sebab orang tua beliau yang bernama Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli adalah ulama yang berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pamangkih orang tua dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli ialah yang bernama Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Amin bin Abdullah, dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar. Sedangkan Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli dikenal dengan Tuan Guru Tuha. Karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, Al-Maghfurlah sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh di Polskol selama 3 tahun di Pemangkih, dan kemudian dilanjutkan di Polskol selama 2 tahun di desa Benua Kupang. Selainnya itu beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Al-Hajj Hasbullah bin Tuan Guru Al-Hajj Abdurrahim dekat Masjid Jami Pemangkih. Selain itu pula beliau juga belajar dengan Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Al-Hajj Mukhtar di Desa Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi beliau juga selain daripada berguru dengan orang tua dan ada guru Tuan Guru yang ada di kampung Tuan Guru Haji Hasbullah, beliau berguru dengan Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Al-Hajj Mukhtar, ini berada di Desa Nagara. Menurut keterangan guru kita Kiai Al-Hajj Muhammad Abrar Dahlan, beliau pernah membawa kami ziarah ke Nagara. Jadi pada waktu ziarah ke Nagara itu, beliau memperkenalkan, langsung ziarah dan memperkenalkan ada 11 orang tuan guru yang diziarahi dalam 1 hari itu. Kata beliau, kalau kita menziarahi ulama-ulama yang ada di Nagara ini tidak cukup dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Di Nagara itu terkenal dengan ulama-ulama.
Kita lihat di dalam manaqib Datuk Kelampayan, ada anak beliau yang dikirim ke negara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Kalau tidak khilaf nama beliau adalah Abu Nuaim. Nah, jadi oleh karena itu mungkin dari sumber ilmu yang disebarkan oleh Abu Nuaim, sehingga kader-kader para ulama atau kader-kader yang dicetak oleh beliau yang menjadi ulama sangat banyak di negara. Jadi dulu terkenal negara itu adalah boleh dikatakan artinya kebanyakan para ulama-ulama. Demikian juga para thalabah yang datang dari luar untuk menuntut ilmu di negara. Jadi terkenal dengan tempat ilmu negara dan tempat ulama. Karena di negara itu dulu satu buah surau, satu orang ulama. Itu terkenal dulu. Wallahu a'lam sekarang. Ini pernah beliau sampaikan, Tuan Guru Al-Hajj Mukhtar ini makomnya di hutan, di tengah-tengah padang. Kada pakai kubah, cuman pakai nisam biasa. Jadi kata guru kita Ki Haji Muhammad Abdul Dahlan, ini Ki Haji Mukhtar ini, Ki Mukhtar, beliau menguasai 13 pan ilmu. 13 macam ilmu. Demikian juga Tuan Guru Ali Bayanan. Ini orang ahli di bidang ilmu alat dan juga ilmu fikih. Jadi alhamdulillah setiap guru yang diziarahi itu diterangkan oleh beliau. Nah, ini di antara guru beliau. Berangkat ke tanah suci Mekah pada tahun 1938 Masehi, saat berusia 24 tahun, setelah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, yakni Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin beserta istri diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena mertua beliau menilai bahwa Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam li'ilai kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau, yang mana sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada beliau, yakni Tuan Guru Al-Hajj Mahfud Amin, beliau pun dapat mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di kota Mekah, Al-Alim Allama Asy-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang musnidud dunia. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Buguri. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Abdul Khaliq Firak Malaysia. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Hasan Muhammad Al-Mashad. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Mukhtar Empenan. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Abdul Jalil Al-Maqdisi. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Hanang Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Nuh Kelantan Malaysia. Al-Alim Allama Asy-Syaikh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lain-lainnya tidak disebutkan di dalam manaqib ini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun beliau menimba ilmu pengetahuan di tanah suci Mekah, beliau pulang ke tanah air, dan tepat pada tanggal 8 Oktober tahun 1941 Masehi tiba kembali di kampung kelahiran beliau. Sejak saat itu beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar, di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Jadi walaupun bulik dari Makkah tetap belajar beliau. Jadi ini luar biasa. Beliau adalah orang yang haus dengan ilmu. Pembangunan pesantren.
Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pemangki. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Amin. Di samping sebagai tafaulan atau kesan yang baik dari makna Al-Amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Al-Hajj Mahfud Amin membangun pondok pesantren. Di antaranya wasiat orang tua beliau sendiri, yakni Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli. Di mana kata beliau yang sering ditirukan oleh Kiai Al-Mahfud Amin, apa kata orang tua beliau? Ini bahasanya, bahasa Tuan Guru Haji Muhammad Ramli langsung ditirukan oleh Tuan Guru Haji Mahfud Amin. Ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku, sama aku aja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini. Sama aja jangan, apalagi rendah, apalagi tak uyuh, sama aja jangan. Ini memotivasi dengan beliau, dari orang tua beliau seperti itu, sehingga beliau benar-benar artinya bekerja keras bagaimana cara untuk meningkatkan pelajaran agama. Yang kedua, wasiat dari guru beliau, yaitu Kiai Al-Hajj Abu Bakar bin Sulaiman Tambun, Jakarta. Pada ketika beliau berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangki, dan beliau melihat banyak lahan yang kosong, maka dengan tegas Kiai Al-Hajj Abu Bakar bin Sulaiman berkata, agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika di Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita-cerita tentang pondok pesantren, dan teman-teman beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing murid 17 orang tersebut mengusahakan 5 belik padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi, sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana. Masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter. Dengan kapasitas 6 kamar. Ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri
untuk mencetak kader-kader muslimah yang salehah. Karena pada waktu itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama. Padahal peran mereka tak kalah pentingnya. Sebab merekalah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keulitan beliau, Al-Maghfurlah adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masalah pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutalaah. Di samping sangat menghormati waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semuanya tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh. Namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 buku untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau. Satu yang menjadi pokok, bahkan yang pertama kali harus dipelajari santrinya, ialah kitab tasrif, atau yang dikenal dengan tasrifan. Walau tidak dicetak karena untuk membiasakan santri untuk menulis dalam tahapan pertama. Kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sharab yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halil Ma'qud fi Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan satu kitab falak yang besar yang diberi nama dengan Al-Mahlulah fi Mukhtasaril Manhajil Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari ataupun mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum SR, yakni sekolah rakyat, pada tahun 1951. Keberhasilan Al-Maghfurlah dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatnya dari guru-guru beliau. Dengan arti penghormatan yang benar, dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar beliau memang relatif singkat. 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tuanya. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga tampaklah keberkahan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya. Karena menurut beliau, kalau seseorang sudah menjadi terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Beliau lakukan ini mencontoh kepada orang tua beliau yang bernama Tuan Guru Ki Al-Hajj Muhammad Ramli, yang mana dikisahkan oleh beliau setiap acara haul di bulan Ramadan malam ke-25 ziarah di kubur, beliau selalu mengungkapkan cerita ini, bahwa orang tua beliau Ki Haji Muhammad Ramli itu setiap hari raya atau lebaran, semua anak-anak sidin itu dibawa bak kapal, istilah kapal ganal sebenarnya kecil aja itu, dibawa ke negara Mailangi Paguruan Sidin yang bernama Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Muhammad Tahir bin Tuan Guru Syihabuddin bin Tuan Guru Al-Alim Allamah Datuk Kelampayan, atau kakek daripada Tuan Guru Haji Bakhit. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Ramli itu belajar dengan Tuan Guru Haji Ismail cuman 3 tahun.
Cuman 3 tahun itu sama dengan 9 tahun. Jadi setiap hari raya anak-anak tuh dibawa bakapal, bajukung, taganal pada jukung lah kapal. Jadi perahu dianggap perahu kecil lah. Nah, jadi bakapal bajukung tuh aja ke negara. Setiap lebaran. Ini artinya memberikan pendidikan lawan anak supaya guru tuh jangan dilupakan. Wayahini, afwan maaf. Jadi kalau sudah pindah tinggi segala-galanya, kada kaganangan lagi lawan peguruan. Kada keingatan lagi lawan peguruan mengaji itu guru juga itu bahkan lebih utama lagi. Kalau kita kada bisa baca Quran, kada akan dapat kita belajar fa'ala kafala ngalo tuh. Iyalah, kada kalau kita baca jurumiyah. Ini dilupakan kada keingatan lagi. Bahkan ada guru kita berkisah. Nang murid ini nih manipun peguruan. Kada ingat siapa ikam jer. Siapa ikam? Padahal rancak benar sudah betilpunan. Ngaran sudah ada. Suara gin mendengar aja. Ada juga pian ini kejadian ini fakta ini. Maaf guru lah belum berkisah sedikit. Jadi sudah tinggi pamurnya, pakaiannya luar biasa. Jadi bertamuan lawan seorang guru di pamangki aja lawan siapa dahulu di sampian aja lawan si fulan bapak tuh seasrama kah sepakawanan kah gitu tah bahasanya jadi jarangnya si guru jarang si orang tadi tuh itu kawanku rupa-rupanya pak guruan seorang dibadakan kawan. Jadi manakala sampai ke pemangki, si guru tadi nang betakun lawan orang tadi tuh. Si fulan tuh bapak lo nikam dulu di pemangki itu dah, sepakawanan kah, taimbay kan, sakamar kah. Itu jadinya muridku. Murid, bipai. Dipadahakan, peguruan di kawan. Malasin mo tuh, ya Allah. Maaf lah, guru lah. Inya pamurnya tinggi sudah bulangnya nang kayak kataraan. Maaf guru lah, labihan pada pian. Kayak kataraan bahasa kampung itu tah. Artinya ayam mula kataraan bibai. Ya Allah. Kepusut dada ulun mendengar. Artinya inilah murid-murid akhir zaman. Murid-murid akhir zaman. Padahal melajari tasrifan, jurumiyah, mutamimah sampai khatam Fathul Mu'in keempat. Dipadahkan peguruan kawan. Jadi jarang tadi ibu jure kawan di lokal. Kawan di lokal, kawan sahalakah, kawan sependudukan, bujur jopang. Kalau di apa aja kita tuh, kalau dipandang di situ, ya Allah, apalagi peguruan mengaji, kada ingat lagi orang-orang wayah ini. Bahkan kadang-kadang dipadahkan bekas peguruan mengaji, ya, bekas peguruan mengaji. Padahal sidin taliur melajari, ya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita kada menjadi murid yang durhaka kepada guru kita. Ya Allah. Hal ini yang menunjul dari kepribadian almarhum adalah kasih sayangnya dengan para santri. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah para santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut diiringi nasihat. Dan tampak kegembiraan di muka beliau ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka. Tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran. Lebih-lebih lagi pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Al-Hajj Hashim Asy'ari Jombang serta Kiai Al-Hajj Abdul Somad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapapun pejabat yang mau datang. Kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok, artinya memberikan dana untuk pondok, beliau dengan tegas menerimanya, tapi selama tidak mengikat. Walaupun demikian beliau tidak pernah memohon kepada mereka. Jadi kada pernah molah proposal.
dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Artinya jangan dijadikan pondok itu mata pencaharian. Itu kesimpulannya. Jadi berusaha disuruh untuk bagaimana supaya pondok ini lebih meningkat dalam segala-galanya. Jadi luar biasa, ya Allah. Ini pesan beliau. Beliau memang sosok pribadi istimewa. Istiqomah. Istiqomah ini beliau luar biasa. Jadi kalau kita melihat ataupun kita langsung menyaksikan istiqomah Sidin beribadah tuh. Dulu kalau kita zaman tahun 89 atau 90-an, kita melihat Sidin di musalla itu padahal Sidin sudah tua. Ba'dal maghrib itu Sidin kada pernah keluar. Kada pernah keluar. Subuh pun nang kita juga sampai isyarak hanya rebulik. Kemudian malam jam 2 malam Sidin selalu berzikir. Itu terdengar dari kita-kita yang jaga malam. Jadi bila nyarunda malam tuh beberapa santriyah situ mendengar benar tuh. Sidin berzikir tuh. Ini runda bujur lah. Lain nang marundai lain. Bujur-bujur runda nih. Ya Allah, disiplin apa istiqomah bujur beliau. Demikian juga dalam dalam gontong royong. Menurut kisah-kisah orang nang terdahuluan, nang Sidin masih kuat begawi. Sidin itu orang yang istiqomah di dalam begawi. Badahulu turun daripada murid. Dan imbah tungtung pulang Sidin begawi itu, Sidin nang menyimpuni pakakas. Sidin nang menyimpuni. Bahkan ujar arwah guru kita Amri, mungkin tahu di antara alumni Kak Amri. Kak Amri itu pernah tak ulai kepala Sidin, genangan kawan. Jadi waktu itu tuh yang mulia nenenda kita Ki Haji Mahfud Amin itu maatur nih pakakas pacang begawi di sebuah gudang. Rupa-rupanya Kak Amri ini kada melihat lawan Sidin genangan kakawan nang pacang nguntong royong. Jadi begagayaannya memulai ke kepala, sakanya menoleh abah. Ini istilahnya abah karena nyambut abah. Oh majar Kak Amri supan benar. Nah jadi kita nang ambil istiqomah dalam ibadah, istiqomah di dalam bergontong royong. Jadi Sidin luar biasa. Sampai tuntung kalau waktu umpama jam 11, jam 11. Ini luar biasa. Jadi istiqomah di dalam memajukan pondok, istiqomah di dalam ibadah. Disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas, berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan dunia. Untuk kepentingan agama, tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau tebang kebun cengkeh milik pribadi demi membangun pondok pesantren putri. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Jadi beliau menurut kisah anak Sidin, Hajjah Siti Aisyah, ini berkisahnya. Tuhuk ujar Sidin, kami menjatuhi buah cengkeh. Buah cengkeh itu dijatuhi, karena dikumpulkan, dijual. Bukan untuk menukar iwak, tapi untuk membayar tukang. Itu berkisah Sidin. Nang kedua jar Sidin, pernah arwah umat kuitan Haji Mahbubah, jadi mama tiri oleh Sidin. Jadi ujar menyambat nini lama kuitan Haji Mahbubah itu. Jadi jar nini lama tuh, kawan kita hari ini jalan anak menukar iwak hidup. Aku tadi melihati abah jar ada duit di kantong. Kalau kita makan iwak hidup biasa makan iwak kering aja. Sudah pada ketika Sidin hendak menjaga iwak,
Mencari duit dulu ke kantong. Sekalinya duitnya kada ada lagi. Hilang sudah. Lalu Sidin datang kepada Abah, menakunakan duit dalam kantong tadi. Jadi jar Abah, anak napa gerang, anak nu kariwak hidup. Sidin. Ujar Sidin, sudah kau bayarkan ke tukang tadi. Kada jadi makan yuk hidup. Nah, jadi kepentingan pribadi, coba bayangkan. Duit kantong seorang. Amun kita wae ini paling nyaman sudah. Iyalah, paling nyaman. Kada keluar kantong seorang, orang nang mau lahakan. Jadi beliau bujur-bujur berjuang. Orang keadaan atau kehidupan dulu beda dengan kehidupan sekarang kan. Sakit orang-orang dahulu itu. Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan santri-santrinya. Hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk li'ilai kalimatillah hingga usia senja. Berpulang ke rahmatullah. Keuzuran tampak bertambah. Sakit paru-paru beliau makin hari makin parah. Meskipun pengobatan secara intensif selalu diupayakan dari rumah sakit Islam Banjarmasin, Surabaya, bahkan sampai ke Jakarta. Sampai pada saatnya, pada hari Ahad jam 8.45 menit, tanggal 21 Zulhijjah, tahun 1415 Hijriah, bertepatan 21 Mei tahun 1995 Masehi. Beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak-anak beliau, istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari. Dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemangkih, berdampingan dengan orang tua beliau Tuan Guru Al-Hajj Muhammad Ramli dan keluarga. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah-olah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima akan segala amal beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.